Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Berjumpa kembali dengan Bapak di video pembelajaran daring. Pada video pembelajaran daring kali ini, kita akan membahas tema yang pertama dengan subtema keempat, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Nah, dengan muatan bahasa Indonesia tentang menyusun laporan menggunakan kosakata yang tepat. KD 3.4 dan 4.4. Tujuannya yaitu 1. Mengetahui tentang apa itu laporan. 2. Memahami isi teks bacaan. Yang ketiga, membuat laporan dengan kosakata yang tepat. Nah, kita akan belajar bersama-sama cara menyusun laporan ya. Nah, sebelumnya apa itu laporan? Laporan adalah segala sesuatu yang dilaporkan, yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan. Nah, laporan disusun dengan runtut dan kosakata baku, menggunakan kosakata yang baku. Kita dapat menambah kosakata dengan membaca teks. Selain menambah kosakata dengan membaca, juga dapat menambah pengetahuan dan membuat wawasan kita menjadi luas. Nah, seperti peribahasa, buku adalah gudangnya ilmu dan membaca adalah kuncinya. Maka dari itu, kita harus sering membaca agar menambah kosakata kita, menambah pengetahuan kita, dan menambah wawasan kita. Sebelum itu, sebelum menyusun laporan, kita membaca teks ya, seperti teks yang terdapat dalam buku, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, mari kita membaca teks secara bersama-sama. Perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak dengan banyak cara. Tahukah kamu bagaimana tumbuhan berkembang biak? Cara tumbuhan berkembang biak yaitu dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Jambu adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Biji jambu yang ditanam akan tumbuh menjadi pohon jambu yang baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang. Tunas pisang tumbuh dari batang pisang yang terdapat di dalam tanah. Tunas muda akan tumbuh di sekitar induknya dan menjadi tumbuhan baru. Selain dengan biji dan tunas, ada juga tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi. Umbi merupakan bagian tumbuhan yang menggembung dan berada di dalam tanah. Contohnya kentang, bawang merah, dan singkong. Kentang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis. Singkong berkembang biak dengan umbi akar. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah lumut dan tumbuhan paku. Biasanya, tumbuhan yang berkembang biak dengan spora tumbuh pada tempat yang lembab. Setelah membaca teks tersebut, kita dapat menyusun laporan. Ada beberapa cara untuk membuat atau menyusun laporan. Yang pertama, tentukan objek. Yang kedua, tujuan dan waktu pengamatan. Ketiga, melakukan pengamatan. Dan yang keempat, membuat catatan dari hasil pengamatan. Nah,
Baik anak-anak, yang pertama yaitu tentukan objek. Di buku tersebut yang tadi dibacaan yang tadi, kita telah mengetahui objeknya apa, yaitu tentang tumbuhan ya objeknya. Nah, yang kedua, tujuannya apa? Untuk mengetahui perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, dan waktunya kita bisa catat pada waktu kita sedang membaca. Nah, ketiga, melakukan pengamatan. Nah, kita amati bacaan tersebut. Di bacaan tersebut terdapat 5 paragraf. Kita dapat mengamati dan mengambil informasi-informasi untuk dijadikan sebuah laporan. Ya. Nah, pada contohnya pada paragraf pertama yaitu tentang cara tumbuhan berkembang biak, yaitu dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Pada paragraf kedua yaitu membahas tumbuhan yang berkembang biak dengan biji, yaitu pohon jambu. Pohon jambu berkembang biak dengan cara biji. Biji tersebut ditanam kemudian bakal menjadi pohon baru. Nah, yang ketiga yaitu tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas, yaitu pohon pisang. Nah, tunas ini tumbuh dari batang pohon pisang di dalam tanah kemudian menjadi pohon pisang yang baru. Nah, sedangkan pada paragraf keempat yaitu tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi. Nah, umbi adalah bagian yang menggembung di dalam tanah. Contohnya yaitu ada kentang, wortel, lobak, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kelima yaitu tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora, yaitu ada lumut ya. Lumut itu bertumbuh di tempat yang lembab. Setelah kita melakukan pengamatan, pada setiap paragraf kita dapat menuliskan hasil tersebut di dalam buku catatan, sehingga membantu kita dalam menyusun sebuah laporan. Nah, baik anak-anak, anak-anak dapat membuat laporan berdasarkan tugas di buku halaman 78. Di buku terdapat gambar tumbuhan ya. Nah, anak-anak dapat membuat laporan berdasarkan 4 cara tadi. Yang pertama, tentukan objeknya, kemudian tujuan dan waktu pengamatan, kemudian yang ketiga, melakukan pengamatan, dan yang keempat, menuliskan atau membuat catatan di buku. Nah, jangan lupa ya. Nah, di situ sudah ada objeknya apa, yaitu tentang tumbuhan. Tinggal kalian menentukan tujuannya, kemudian melakukan pengamatan, kemudian mencatatnya di buku catatan. Nah, baik, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Mudah-mudahan dapat dipahami apa yang Bapak sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, dan tugasnya jangan lupa untuk dikirim ke Google Classroom. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.